Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan perilaku keorganisasian anggota kelompok kami, yaitu ada Alif Arya Putra, Naufal Ma'arif, Afif Gunawan, Johario Bahar, Inang Nugroho, dan saya sendiri Muhammad Kadafi Ruslan. Pengertian dari perilaku organisasi itu sendiri adalah perilaku organisasi merupakan sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dan tingkat kelompok dalam organisasi, serta dampak terhadap kinerja, baik kinerja organisasi, kelompok, ataupun individual. Contoh kasusnya yaitu konflik buruh dengan PT Megaria Mas, sekitar 500 buruh yang tergantung dalam Serikat Buruh Jerman Tekstil dan Sepatu Gabungan Serikat Buruh Independen atau disingkat SBGTS GSBI. PT Megaria Mas Sentosa Selasa tanggal 23 September siang menyerbu kantor Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Nakertrans Jakarta Utara di Jalan Pelumpang Raya, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Mereka menuntut pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang memperkerjakan mereka karena mangkir memberikan tunjangan hari raya atau THR. Ratusan buruh PT Megaria Mas Sentosa yang berlokasi di Jalan Jembatan 3, Ruko 36 Ki, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, datang sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat sebelum ditemui Kasudin Nakertrans Jakut. Mereka menggelar orasi yang diwarnai aneka macam poster yang mengecam usaha perusahaan menahan THR mereka. Padahal THR merupakan kewajiban perusahaan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4/1994 tentang THR. Kami menuntut hak kami untuk mendapatkan THR sesuai dengan peraturan yang berlaku dan jangan dikarenakan ada konflik internal. Kami menuntut hak kami untuk mendapatkan THR sesuai dengan peraturan yang berlaku dan jangan dikarenakan ada konflik internal. Kami tidak dapat mendapatkan THR karena setahu kami perusahaan garmen tersebut tidak merugi, bahkan sebaliknya. Jadi kami minta pihak Sudin Nakertrans Jakut bisa memfasilitasi kami. Jelas, Abidin, koordinator unjuk rasa ketika berorasi di tengah-tengah rekannya yang didominasi kaum perempuan itu. Selasa, di depan kantor Sudin Nakertrans Jakut, sekedar diketahui ratusan buruh perusahaan garmen dengan memproduksi pakaian dalam merek Sorella, Pierre Cardin, Velasi, dan Yonghurt. Untuk ekspor itu telah berdiri sejak 1989. Ini memperkerjakan sekitar 800 karyawan yang mayoritasnya perempuan. Demonstrasi ke kantor Narkemas bukan yang pertama. Sebelumnya ratusan buruh ini juga mengadukan nasibnya karena perusahaan bertindak sewenang-wenang pada karyawan. Bahkan ada beberapa buruh yang dihentikan pihak perusahaan karena dinilai terlalu vokal. Akibatnya, kasus konflik antara buruh dan manajemen dilanjutkan ke pengadilan hubungan industrial
Karena itu, pihak manajemen mengancam tidak akan memberi THR kepada pekerjanya. Mengetahui hal tersebut, Mengetahui hal itu, ratusan buruh PT Megarima Sentosa mengadu ke kantor Sudin Naketras Jakut. Setelah 2 jam menggelar orasi di depan halaman Sudin Naketras Jakut, bahkan hendak memaksa masuk ke dalam kantor, akhirnya perwakilan buruh diterima oleh Kasudin Naketras Saud Tambunan di ruang rapat kantornya. Dalam pernyataannya di depan para pendemo, Su Tambunan berjanji akan menampung aspirasi para pengunjuk rasa dan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Panti kami akan bantu dan kami siap untuk menjadi fasilitator untuk menyelesaikan masalah ini, tutur Saud. Selain itu, Saud juga akan memanggil pengusaha agar mau memberikan THR, karena itu sudah kewajiban. Kalau memang perusahaan tersebut mengaku merugi, pihak manajemen wajib melaporkan ke pemerintah dengan bukti konkret, kata saksi Tambunan kepada beritajakarta.com. Usai menggelar pertemuan dengan para perwakilan demonstrasi. Seusai peraturan, karyawan dengan masa kerja di atas 1 tahun berhak menerima THR. Sementara bagi karyawan dengan masa kerja di bawah 1 tahun, di atas 3 bulan, THR-nya akan diberikan secara proporsional atau diberikan sebesar 3/12 X1 bulan gaji. Karyawan yang baru bekerja di bawah 3 bulan bisa saja dapat bergantung dari kebijakan perusahaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nopal. Saud menambahkan, sejauh ini sudah ada 4 perusahaan yang didemo karena mangkir membayar THR. Sesuai dengan peraturan, H-7 seluruh perusahaan sudah harus membayar THR kepada karyawannya. Karena itu, kami upayakan memfasilitasi untuk kasus karyawan PT Megaria Mas Sentosa memang sedang ada sedikit permasalahan sehingga manajemen sengaja menahan THR mereka. Namun sebenarnya itu tidak boleh dan besok kami upayakan memfasilitasi ke manajemen perusahaan. Lebih lanjut dikatakannya, untuk kawasan Jakarta Utara tercatat ada sekitar 3.000 badan usaha atau perusahaan di sektor formal. Untuk melakukan monitoring, pihaknya menugaskan 15 personel pengawas dan 10 personel mediator untuk menangani berbagai kasus seperti kecelakaan kerja, pemutusan hubungan kerja, tuntutan upah maupun upah normatif dan THR. Kami masih kekurangan personil. Idealnya ada 150 personil pengawas dan 100 personil mediator. Tanda Saud Tambunan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Afif Gunawan. Analisis dengan membaca artikel di atas, kita mendapat salah satu contoh kasus suatu konflik yang terjadi dalam suatu organisasi perusahaan. Di dalam kasus ini terlihat bahwa seorang pemimpin berlaku tidak bertanggung jawab, tidak adil dan tidak jujur terhadap bawahannya. Dalam memimpin dan menjalankan suatu perusahaan, mereka beretika tidak baik dan tidak memberikan hak pada buruh. Berbohong pada buruh, tidak memberikan hak THR. Bisa mencatat buruh yang menurut mereka terlalu vokal dengan mudah dan senantiasa mempermainkan para bawahannya, terutama buruh dengan bertindak sangat tidak bijaksana. Sebagai seorang yang memiliki kekuasaan dan di dalam perusahaan,
Kasus seperti ini sangat berpengaruh terhadap terjadinya sebuah konflik. Kasus etika dan sikap pemimpin adalah penyebab utama terjadinya konflik dalam kasus ini. Bila kasus seperti ini semakin banyak, maka semakin banyak pula buruh yang akan menjadi korban. Para pemilik perusahaan yang tidak bertanggung jawab dan bertindak sewenang-wenang seperti contoh kasus di atas. Bila kasus ini tidak selesai dengan cara mediator atau jika dengan cara mediator, maka perlu adanya proses hukum karena pemilik telah melanggar hak seseorang dan telah melanggar hukum yang berlaku tentang pemberian THR kepada tenaga kerja. Mungkin ini adalah salah satu solusi, mungkin bisa menyelesaikan konflik dalam perusahaan seperti ini, dan sebaiknya para pengusaha memperlakukan bawahannya dengan sebaik-baiknya, dengan memberikan hak sesuai dengan kewajiban mereka di perusahaan. Kesimpulan dari kasus ini, konflik buruh dengan PT Megaria Mas sekitar 500 buruh yang tergabung dalam serikat buruh garmen tekstil dan sepatu gabungan serikat buruh independen SBGTS GSBI PT Megaria Mas Sentosa Selasa 23 siang menyerbu kantor Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Mereka menuntut pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang memperkerjakan mereka karena mangkir memberikan tunjangan hari raya atau THR. Di dalam kasus ini, terlihat bahwa seorang pemimpin berlaku tidak bertanggung jawab, tidak adil, dan tidak jujur terhadap bawahannya dalam memimpin dan menjalankan suatu perusahaan. Kasus seperti ini jelas sangat berpengaruh terhadap terjadinya sebuah konflik. Perlu adanya proses hukum karena pemilik telah melanggar hak seorang dengan melanggar hukum yang berlaku tentang pemberian THR kepada tenaga kerja. Sekian presentasi dari kami kelompok 3 mengenai studi kasus perilaku keorganisasian. Bila ada kesalahan